Saul berasal dari suku Benyamin, salah satu suku terkecil dari 12 suku Israel, 1 Samuel 9 ayat 21. Suku Benyamin dikenal karena keberaniannya dalam peperangan. Saul adalah putra dari Kish, seorang kaya raya dari suku tersebut. Meskipun berasal dari suku kecil, Saul diberkahi dengan penampilan fisik yang luar biasa seperti tinggi, gagah, dan tampan. Ini membuatnya terlihat layak sebagai seorang pemimpin di mata banyak orang. Nama Saul berasal dari bahasa Ibrani Saul yang berarti diminta atau ditanyakan. Pada zaman Samuel menjadi nabi dan hakim, bangsa Israel pada masa itu berkeras menginginkan seorang raja seperti bangsa-bangsa lain. Meskipun hal ini bertentangan dengan kehendak Tuhan, di bawah tekanan rakyat Nabi Samuel mengurapi Saul sebagai raja, setelah Tuhan menunjukkan Saul sebagai pilihannya. Saul sendiri awalnya menunjukkan sikap rendah hati dan enggan menerima posisi tersebut. Seperti yang terlihat ketika ia bersembunyi saat akan dinyatakan sebagai raja, 1 Samuel 10 ayat 22. Saul memulai pemerintahannya dengan cukup baik, memenangkan beberapa pertempuran penting melawan musuh-musuh Israel seperti orang Amon, 1 Samuel 11. Dia mendapatkan dukungan rakyat dan menunjukkan potensi besar sebagai pemimpin yang mampu. Namun, setelah beberapa waktu, masalah muncul ketika Saul mulai bertindak dengan tidak taat kepada perintah Tuhan. Salah satu titik balik dalam kisahnya adalah ketika ia gagal menghancurkan sepenuhnya bangsa Amalek sesuai perintah Tuhan. Dan malah menyimpan jarahan serta membiarkan Raja Agag hidup, 1 Samuel 15. Karena ketidaktaatannya ini, Tuhan melalui Samuel, menyatakan bahwa Saul akan kehilangan kerajaannya. Saul menjadi semakin tertekan dan terganggu setelah Tuhan menolak dirinya sebagai raja, dan Samuel mengurapi Daud sebagai penerusnya. Cemburu dan paranoid terhadap Daud, Saul mengejar Daud tanpa henti. Pada akhirnya, Saul beralih pada tindakan yang sangat berlawanan dengan hukum Tuhan, ia mendatangi seorang pemanggil arwah di Endor untuk mendapatkan petunjuk, 1 Samuel 28. Dalam pertempuran melawan orang Filistin di Gunung Gilboa, Saul terluka parah dan akhirnya memilih bunuh diri dengan jatuh ke atas pedangnya sendiri ketimbang ditangkap musuh. 1 Samuel 31. Kisah hidup Saul mengajarkan beberapa pelajaran penting. Pertama, kepatuhan kepada Tuhan lebih penting daripada persembahan atau ritual. Ketidaktaatan Saul meskipun ia berusaha menjustifikasinya dengan persembahan, menunjukkan bahwa Tuhan menghargai ketaatan lebih dari sekadar formalitas. 1 Samuel 15 ayat 22. Yang kedua adalah kerendahan hati dan ketergantungan pada Tuhan sebagai kunci keberhasilan. Saul, yang awalnya rendah hati, menjadi sombong dan terlalu mengandalkan kemampuannya sendiri, yang akhirnya membawanya pada kehancuran. Ketiga, pentingnya menerima kehendak Tuhan. Saul gagal menerima kenyataan bahwa Tuhan telah memilih Daud sebagai penerusnya, dan rasa iri hati serta ambisi pribadinya menyebabkan kehancurannya. Yang keempat, mengandalkan manusia atau kekuatan duniawi. Upaya Saul yang mencari bantuan dukun, adalah tanda bahwa seseorang telah kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Ini merupakan pengingat akan bahaya berpaling dari Tuhan dan mencari kekuatan dari sumber yang salah. Kisah Saul menggambarkan bagaimana seorang raja yang dipilih oleh Tuhan, tetapi kehilangan berkatnya karena ketidaktaatan dan kesombongan.